Kapolri apresiasi tim voli Bayangkara Presisi yang meraih prestasi di kejuaraan voli tingkat Asia. Kapolda Sumatera Utara pimpin restoratif justice kasus janda 5 anak di Nia Selatan. Satres Narkoba Polresta Banyumas menangkap residivis dan mengamankan atau menyita lebih dari 400 butir obat-obatan terlarang. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Rabu 24 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, tim voli Jakarta Bayangkara Presisi baru saja mencatat prestasi menjadi juara kedua di ASEAN Men's Club Volleyball Championship 2023. Atas prestasi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim dan ofisial. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim voli Jakarta Bayangkara Presisi yang menjadi runner-up di kejuaraan Asian Men's Club Volleyball 2023 di Manama, Bahrain. Penghargaan ini diserahkan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei 2023. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh tim voli yang mengukir prestasi di kejuaraan Asia tersebut. Malam hari ini yang jelas Pak Ketua Umum PBVSI dan seluruh rekan-rekan semua, khususnya pemain dan juga seluruh jajaran manajer, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan selain satu hal, saya bangga dengan kalian semua. Jadi saya sangat terharu karena begitu luar biasa rekan-rekan dalam waktu yang relatif singkat begitu sudah ditunjuk oleh Bapak Ketua Umum. Sementara rekan-rekan saya tahu di antara kalian baru saja selesai melaksanakan kegiatan SEA Games ya. Dan selamat juga meraih juara 1 Pak ya. Juara 1 artinya memang ini hal yang sangat luar biasa. Selain Asia, di situ juga ada Australia. Dan tim yang baru saja dibentuk ini dengan nama Jakarta Bayangkara Presisi ternyata berhasil menjadi runner-up, juara kedua. Oleh karena itu, selamat buat rekan-rekan semua. Dalam situasi saat ini di mana Polri terus berusaha untuk mengangkat dan mengembalikan kepercayaan publik, saya sangat bangga bahwa di antara tim yang berjuang untuk SEA Games dan untuk kegiatan pertandingan antar klub voli di klub Jakarta Bayangkara Presisi, di dalamnya juga banyak personel Polri yang ikut terlibat langsung. Oleh karena itu sekali lagi selamat dan saya bangga. Coba yang dari personel Polri, pemain, coba berdiri. Tepuk tangan buat mereka semua.
Silakan. Jadi yang bangga saya kira bukan hanya institusi Polri, tapi juga seluruh masyarakat penggemar bola voli di Indonesia juga bangga dengan rekan-rekan semua. Dan saya yakin bahwa prestasi yang telah rekan-rekan torehkan ini bukan prestasi terakhir. Tadi Pak Ketua Umum sampaikan masih ada tugas-tugas selanjutnya. Kita akan menghadapi kejuaraan bola dunia World Beach Game, kompetisi olahraga pantai di Bali, dan kemudian juga ada kejuaraan-kejuaraan internasional yang lain, dan tentunya saya yakin bahwa rekan-rekan semua tentunya akan terus berprestasi. Dan kebahagiaan kita bahwa prestasi rekan-rekan ini tentunya semakin membawa nama harum institusi Polri. Jadi gimana caranya supaya ini harus bisa jadi? Dan bagi yang sudah jadi polisi, tolong perhatikan karirnya. Terkait dengan karirnya, tolong diperhatikan. Jangan sampai mereka pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Kesejahteraannya tolong diperhatikan para komandan. Jadi saya yakin dengan dukungan rekan-rekan semua, maka anggota-anggota kita akan berprestasi lebih baik. Dan tentunya kerja keras kalian, keringat kalian, dukungan dan doa dari orang tua, dari keluarga, dan seluruh tim dan manajer, serta tentunya institusi kepolisian akan membuat rekan-rekan terus bertahan untuk mencapai prestasi-prestasi berikutnya. Ada 8 personel Polri yang masuk dalam tim voli Jakarta Bayangkara Presisi. Mereka adalah Ibtu Nizar Zulfikar, Bribtu Randy Febrian Tamamilang, Bribtu Yuda Mardiansyah Putra, Bribda Henry Adenovian, Bribda Fahreza Raka Abinaya, Bribda Alvin Daniel Pratama, Bribda Friska Abriantama, dan Bribda Arjuna Mahendra. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Hasil final kejuaraan antar klub se-Asia atau Asian Volleyball Championship yang digelar di Manama, Bahrain pada Minggu malam dengan raihan tempat kedua bagi klub voli Jakarta Bayangkara Presisi atas klub voli Suntory Sunbird dari Jepang dengan skor 1-3. Dalam final Volley Asian Volleyball Championship Club 2023, Suntory Sunbird langsung unggul 3-0 di set pertama. Namun Jakarta Bayangkara Presisi mampu mengejar defisit poin dengan skor 19-13 menjadi 23-16. Kemenangan Suntory Sunbirds di set keempat pun tidak dapat dicegah lagi. Klub voli asal Jepang ini menyelesaikan laga dengan skor 25-17 dan resmi menyandang gelar juara voli se-Asia. Sebaliknya, tim Jakarta Bayangkara Presisi tetap mengukir catatan istimewa sebagai runner-up di AVC 2023. Tim voli putra asal Indonesia Jakarta Bayangkara Presisi sukses mencatatkan sejarah baru setelah melaju ke partai final Asian Volleyball Championship yang berlangsung di Manama, Bahrain. Prestasi dan rekor baru ini diukir Jakarta Bayangkara Presisi setelah berhasil menumbangkan Police Sport Team asal Qatar di semifinal dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini, Jakarta Bayangkara Presisi sukses mencatatkan sejarah baru sebagai klub voli pertama asal Indonesia yang tampil di partai final Asian Volleyball Championship 2023.
Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang janda 5 anak di Nias, Sumatera Selatan, di Nias Selatan, Sumatera Utara ditahan. Berakhir damai. Kasus ini mendapat perhatian Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra yang secara khusus terbang ke Nias Selatan untuk memimpin mediasi antara korban dan pelaku. Video 5 anak pelaku yang menangis saat ibunya ditahan sempat viral di media sosial. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Selasa 23 Mei 2023 berangkat ke Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Tujuan kedatangan Irjen Pol Pancaputra ke Nias Selatan adalah untuk melakukan restoratif justice terhadap kasus viral Erlina Zebua, janda 5 anak yang diduga melakukan penganiayaan dan dugaan tindak pidana sengketa tanah. Kapolda Sumut bersama dengan Kajati Sumut memimpin langsung restoratif justice mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Saya merasa senang dan bangga hari ini kita bisa menyelesaikan satu masalah masyarakat. Ya, terima kasih Bu Naleo sudah membantu selama ini. Kalau masyarakat tadi kita sudah bicara banyak menyelesaikan masalah warga memang tidak mudah. Lagi berkaitan dengan hak seperti ini. Tapi saya yakin dengan tadi penjelasan Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, dan apa yang disampaikan Naleo, Pak Kades sudah tahu. Misalnya ini bisa tuntas. Saya berharap memang harus tuntas. Inilah satu bentuk kerjasama Pak Kajati, Kapolres, menyelesaikan warga masyarakat, melibatkan pemerintah daerah, Pak Kades, harus diundang semuanya. Jadi contoh bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Wakil Bupati. Ya, harus semua sama-sama, gitu. Dan kita pemerintah yang bisa memfasilitasi. Terima kasih sekali lagi. Keluhannya apa yang disampaikan Naleo, saya yakin Pak Wakil Bupati dan Pak Ketua DPRD pasti dengar. Kasus ini merupakan peristiwa saling lapor. Erlina Zebua melaporkan tetangganya atas dugaan penyerobotan tanah, sementara tetangganya melaporkan Erlina atas dugaan penganiayaan. Erlina ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan usai berkas perkaranya dilimpahkan dari Polres Nias Selatan. Penahanan ini membuat 5 anak Erlina langsung menangis. Momen 5 anak Erlina menangis ini viral di media sosial. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, kemana lagi mengadu untuk mendapatkan keadilan? Ibu saya Erlina Zebua ditersangkakan dan ditahan. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum.
Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial. Penggeledahan ini dilakukan atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial periode 2020-2021. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, reporter Polri TV Rahmadini akan melaporkan dari gedung KPK. Ya, Dini, apakah sudah ada informasi terbaru dari penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di gedung Kementerian Sosial? KPK hari ini dijadwalkan akan sampaikan hasil penyidikan dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial, dan penyidik KPK sebelumnya yang kita ketahui melakukan penggeledahan di kantor Kemensos, yaitu ruang kantor Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial yang berlangsung selama 8 jam, dan berdasarkan informasi yang kami temukan bahwa penyidik KPK membawa sejumlah dokumen dan laptop saat lakukan penggeledahan. Dan untuk kerugian negara berdasarkan data sementara yang kami temukan dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat dan keluarga dan program Keluarga Harapan mencapai ratusan miliar rupiah, dan saat ini KPK telah menetapkan tersangka atas kasus ini, namun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas dari pelaku tersebut, dan KPK juga telah lakukan pencegahan berpergian ke luar negeri untuk beberapa orang yang diduga sebagai tersangka atas kasus ini, dan salah satunya yaitu mantan Direktur Utama PT Bandar Gara Reksa, Bapak Kuncoro Wibowo, yang diduga terjerat dalam kasus ini. Dan kami juga saat ini masih menunggu dan akan terus mengupdate terkait keterangan dari pihak KPK atas temuan penggeledahan yang dilakukan pihak KPK kemarin di kantor Kemensos. Dan Lydia kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahmadini atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Banyumas menangkap seorang residivis dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan berbahaya di Banyumas. Pelaku sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya petugas berhasil menangkap pelaku dan menyita ratusan butir obat berbahaya siap edar. Satuan Reses Narkoba Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menangkap seorang residivis perkara penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan berbahaya di Kabupaten Banyumas. Tim Satres Narkoba Polresta Banyumas menangkap terlapor berinisial JS 32 tahun yang merupakan residivis perkara peredaran obat-obatan psikotropika. Terlapor ini tahun lalu kita proses penyidikan dengan perkara pengedaran obat-obatan. Kemudian setelah dia keluar lapas bulan Januari, ternyata berdasarkan pengamatan dari anggota dia tidak berubah, tetapi dia malah semakin melakukan upaya-upaya yang sama. Saat tim Satres Narkoba Polresta Banyumas hendak menangkap pelaku yang bersangkutan JS melakukan perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, tim Satres Narkoba Polresta Banyumas menemukan obat tramadol sekitar 60 butir, heksimer sekitar 400 butir, dan uang sebesar Rp350.000. Dari Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTV Radio.
transparansi informasi dan terpercaya. Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di Jakarta dan Jawa Barat pada siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Bribda Mercy, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribda Mercy, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Lydia dan juga selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri bersama saya Bribda Mercy akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama pemirsa, kita akan pantau arus lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Ya baik pemirsa, untuk arus lalu lintas di Simpang Cempaka Putih pada siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai lancar. Terlihat perlambatan kecepatan hanya menjelang traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100-200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan masih mengalir dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Kemudian selanjutnya kita akan pantau lalu lintas dari kawasan Simpang Permai, Jakarta Utara. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Jalan Yosudarso maupun ke arah Tanjung Priok pada siang hari ini terpantau dalam kondisi relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari kawasan Yosudarso yang akan menuju ke arah Jalan Tanjung Priok. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga waspada akan kendaraan yang akan putar balik atau menuju ke arah Yosudarso dari arah Kebon Siri dan juga antisipasi adanya kendaraan besar yang juga melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita pantau lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas dari exit tol Bekasi Barat dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang dan juga ke Jalan Ahmad Yani pada siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai. Sementara untuk dari arah Pekayon yang akan menuju Kalimalang dan juga ke arah Jalan Ahmad Yani dan gerbang tol Bekasi Barat siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai. Namun di sini dapat Anda saksikan adanya antrian kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih 100-300 meter ke belakang. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan juga selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light karena jangan mengganggu aktivitas pejalan kaki yang akan nyebrang jalan. Dan terakhir pemirsa, kita akan pantau lalu lintas dari kawasan kilometer 47300 Karawang Barat. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya, siang hari ini masih terpantau dalam kondisi relatif normal dan juga lancar. Walaupun kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau. Baik, terima kasih Bribda Mercy atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Korlantas Polri telah memberlakukan kembali tilang manual di beberapa titik lalu lintas di Indonesia. Bundaran Senayan, Jakarta Selatan menjadi salah satu titik pemberlakuan tilang manual sejak 12 Mei 2023. Penilangan manual di Bundaran Senayan difokuskan terhadap pengendara roda 2 yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau memasuki jalur cepat yang mengarah ke Semanggi dan Bundaran HI. Hari ini Rabu 24 Mei 2023 di titik Bundaran Senayan sudah terdapat puluhan pengendara yang melakukan pelanggaran masuk ke jalur cepat yang mengarah ke kawasan Semanggi dan Bundaran HI. Para pengendara yang melakukan pelanggaran ini akan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, kemudian selanjutnya pengendara dapat memproses surat tilang di kejaksaan. Untuk sementara, untuk yang ditilang manual ini hanya roda 2 yang jalur cepat maupun yang
tidak pakai helm. Lanjut untuk roda 4 karena sudah ada etle, nanti paling peneguran hanya lisan aja. Yang ditugaskan menilang 3 orang, kita berlima. Untuk yang pos kecil-kecil 2 orang tetap yang nilang 1 orang. Dibuatan tilang, nanti ngambil tilangnya di pengadilan ataupun di kejaksaan. Sesuai arahan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, petugas yang dapat melakukan tilang manual adalah petugas yang sudah memenuhi syarat dan memiliki sertifikasi Gakum Lantas. Pemberlakuan tilang manual dilaksanakan sesuai arahan Kapolri dalam Surat Telegram Kapolri nomor 830 tanggal 12 April 2023 tentang pemberlakuan tilang manual. Tilang manual dilakukan untuk memastikan segala jenis pelanggaran lalu lintas dapat terpantau, terutama pelanggaran yang kerap kali tidak terdeteksi oleh kamera etle atau titik-titik lokasi yang belum terjangkau oleh kamera etle. Dari Jakarta, Atia Numa, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Asia Media Summit ke-18 tahun 2023 di Grand Hyatt di kawasan wisata Nusa Dua Bali. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden mengajak pelaku industri media untuk meningkatkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan cara memperkuat komunikasi dan informasi dalam pendidikan publik. Media adalah mata dan telinga bagi masyarakat yang berfungsi vital sebagai sumber informasi, gagasan, pendidikan, hiburan, kebijakan, dan persoalan publik yang layak mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan. Di tengah gencarnya upaya global untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, peran media sangat strategis dalam meningkatkan literasi di level individu, masyarakat, maupun institusi negara agar terbangun kesadaran kolektif. Media juga memainkan peran koreksi atas arsitektur kebijakan negara agar terus berada di jalur yang tepat, adil, dan memihak kepada masyarakat. Apalagi pasca hantaman aneka krisis yang saling berkelindan seperti sekarang, media mesti mampu mengoptimalkan peranannya sebagai penyalur sekaligus penyaji gagasan yang segar yang dapat menjadi solusi sekaligus membangun paradigma kolaborasi yang saling menguntungkan. Demikian pula kehadiran media memberikan andil sebagai jembatan perdamaian dalam membangun nilai, sistem dan aksi-aksi damai yang berkelanjutan, baik di level nasional, regional, hingga global. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum.
Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan memimpin upacara serah terima jabatan Kapolsek Karangrayung yang digelar di halaman Mapolres Grobogan. Selain itu, Kapolres Grobogan juga memberikan penghargaan kepada para personil Polres Grobogan yang berprestasi. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan memimpin upacara serah terima jabatan Kapolsek Karangrayung. Upacara sertijab tersebut digelar di halaman apel Mapolres Grobogan hari Rabu 24 Mei 2023. Dalam sertijab ini, Kapolsek Karangrayung yang sebelumnya dijabat Kompol Muslih kini digantikan Ibtu Sutarjo yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Kamsel Lantas Polres Grobogan. Kompol Muslih sendiri diganti karena telah purna tugas. Selain menggelar upacara serah terima jabatan, Kapolres Grobogan juga memberikan penghargaan kepada 10 anggota kepolisian, 2 institusi, dan 2 warga Kabupaten Grobogan yang dianggap berprestasi. Hari ini Polres Grobogan melaksanakan pelantikan terhadap Kapolsek Karangrayung yang lama melaksanakan pensiun, kemudian diganti oleh Ibtu Sutarjo. Beliau hari ini saya lantik sebagai Kapolsek Karangrayung untuk melaksanakan tugas di wilayah hukum Kecamatan Karangrayung. Mudah-mudahan di Polsek Karangrayung nanti Pak Sutarjo bisa melaksanakan tugas dengan amanah dan juga sukses dan lancar. Kemudian bisa merangkul dan bersinergi dengan rekan-rekan Forkopincam, baik camat maupun dan ramil yang ada di sana, dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Karangrayung. 10 anggota kepolisian jajaran Polres Grobogan yang mendapatkan penghargaan tersebut yakni Kapolsek Tegonau Polres Grobogan AKP Danang Esanto beserta 5 orang anggota unit reskrim yang telah berhasil mengungkap perkara kasus jual beli bahan peledak melalui media sosial. 3 anggota dari Polsek Penawangan yakni Aibtu Nur Makian, Aibtu Suharji, dan Aibtu Iksan Sadik
yang berhasil menangkap terduga pelaku tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian Brigadir Muhammad Khairul Hakim dari Polsek Grobogan meraih penghargaan serupa usai videonya yang menggendong lansia jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah Paskah viral di media sosial dan media online. Dua institusi yang menerima penghargaan atas peran aktifnya dalam membantu dan mendukung tugas kepolisian pada pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2023, yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan dan PT BPR BKK Purwodadi. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Salah satu realisasi tugas ini ditunjukkan Kapolres Banjar, AKBP Bayu Catur Prabowo, yang tanggap menerima laporan seorang warga yang sudah lama menderita sakit kanker. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo bersama GMNI Kota Banjar menjenguk satu warga di Banjar Kolot, Banjar, Ibu Siti yang menderita kanker payudara. Informasi ini berasal dari tetangga Ibu Siti yang menjadi kader GMNI. Tetangga Ibu Siti mengatakan bahwa Ibu Siti menderita sakit sudah cukup lama. AKBP Bayu Catur Prabowo melalui Kasat Lantas AKP Yudiono menghubungi Dokes Polres Banjar untuk mengecek kondisi kesehatan Ibu Siti. Saat ini Ibu Siti sudah berada dalam perawatan RSUD Kota Banjar untuk penanganan lebih lanjut. Tim Humas Polres Banjar Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Aibda Regenson, Babin Kamtipmas 1000 Riam Polres Murung Raya Polda Kalimantan Tengah melakukan penyaluran dana BLT di wilayah terpencil. Untuk mencapai wilayah tersebut, Aibda Regenson harus melalui medan berat dan menyeberangi sungai. Aibda Regenson, Babin Kamtipmas Kecamatan 1000 Riam, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah, bersama Bribka Meldi Radianto, melakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai di wilayah terpencil dengan medan yang berat. Aibda Regenson mendampingi pegawai kecamatan berangkat dari Kecamatan 1000 Riam menggunakan 2 perahu dengan tujuan Desa Tumbang Jojang dan Dusun Tronoy untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 49 keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga penerima manfaat menerima dana BLT 1 bulan sebesar Rp300.000. Dana BLT yang diserahkan selama 3 bulan, yaitu bulan Januari sampai Maret, sehingga masing-masing KPM menerima sebesar Rp900.000. Perjalanan menuju ke Desa Tumbang Jojang dan Dusun Tronoy melalui jalan darat serta sungai. Dari kota Kabupaten Murung Raya ke kota Kecamatan 1000 Riam di Muara Joloy ditempuh melalui jalan darat kurang lebih 5 jam. Dari kota Kecamatan 1000 Riam Desa Muara Joloy menuju Desa Tumbang Jojang dan Dusun Tronoy ditempuh selama 6 jam dengan menggunakan perahu klotok. Tim Humas Polres Murung Raya Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI.
Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
guru-guru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Bribka Ilham Nur, Babin Kamtibmas Polsek Bontotiro, Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan, mengunjungi beberapa sekolah untuk memberikan imbauan kepada siswa terkait antisipasi kenakalan remaja. Kegiatan ini diapresiasi oleh para kepala sekolah dan dewan guru, mengingat remaja rentan akan pergaulan sosial yang ada di masyarakat. Bribka Ilham Nur, Babin Kamtibmas Desa Tritiro, Polsek Bontotiro, Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan memberikan pengetahuan kepada siswa tentang bentuk antisipasi dan pencegahan terkait kenakalan remaja yang sering terjadi. Pendekatan terus dilakukan kepada anak-anak usia remaja guna menyadarkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Melalui kegiatan ini, Bribka Ilham Nur menghimbau seluruh siswa-siswi agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Bribka Ilham Nur memberikan semangat kepada para siswa untuk selalu belajar dengan giat dan tekun, sehingga cita-cita yang diinginkan dapat tercapai. Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Bulukumba memberikan apresiasi kepada Bribka Ilham Nur selaku Babin Kamtibmas yang telah datang memberikan himbauan dan motivasi serta support kepada guru dan siswa. Babin Kamtibmas terus menebar kebaikan dengan amanah polisi yang diberikan. Dari Humas Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Aibda Rodi, Babin Kamtibmas Desa Juking Pajang, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah bersama tim Nakes Puskesmas melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia. Kegiatan Posyandu Lansia ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran warga lansia di wilayah binaannya. Bertempat di Perpustakaan Karya Mandiri, Aibda Rodi, Babin Kamtibmas Desa Juking Pajang, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan giat Posyandu Lansia yang dilaksanakan bersama tim Nakes Puskesmas dan Postu Desa Juking Pajang, Polsek Murung. Jumlah warga lansia yang mengikuti giat tersebut adalah sebanyak 48 orang. Aibda Rodi selaku Babin Kamtibmas Desa Juking Pajang membantu antar jemput warga lansia dari rumah ke rumah. Manfaat Posyandu Lansia bisa didapatkan dengan rutin mengikuti layanan tersebut. Salah satu manfaat Posyandu Lansia adalah menjaga kesehatan dan kebugaran orang lanjut usia. Posyandu Lansia diadakan karena proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan di mana lansia akan lebih rentan terhadap masalah fisik dan psikis. Dari Humas Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.